Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Absurd. Kalian pernah dengar dongeng soal jagoan super sakti yang bisa manggil siapa aja cuma dengan satu jentikan jari? Nah, hari ini kita punya versi modernnya nih, sebuah dongeng absurd tentang jagoan yang sama yang entah kenapa, mendadak lupa jalan ke pengadilan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana jadinya kalau yang tugasnya negakin hukum, malah lari dari hukum itu sendiri? Aneh kan? Ibaratnya pemburu kok malah kabur pas gilirannya dikejar. Bikin garu-garu kepala. Oke, sebelum kita lanjut, yuk kenalan dulu sama tokoh utama kita. Ini bukan pahlawan kaleng-kaleng loh. Dia ini sebuah institusi yang namanya aja udah bikin banyak orang deg-degan. Reputasinya tegas, tanpa kompromi. Yap, yang kita omongin ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sebuah nama yang udah jadi jaminan kegarangan. Kalau soal berantas korupsi, reputasi mereka yang nggak kenal kompromi itu udah kayak legenda urban. Mereka punya jurus andalan pertama, namanya surat panggilan. Kelihatannya sih cuma selembar kertas, tapi kekuatannya, bisa bikin siapa aja dari pejabat tinggi sampai pengusaha kelas kakap harus datang. Panggilan yang mustahil ditolak. Terus gimana kalau ada yang nekat berani-beraninya ngabaikan panggilan itu? Nah, disinilah jurus pamungkasnya keluar, panggil paksa. Ini semacam penegasan gitu, kalau nggak ada satu orang pun yang bisa sembunyi dari hukum. Siapapun yang mangkir, siap-siap dijemput. Tapi setiap dongeng kan pasti ada plot twist-nya. Dan disinilah cerita kita mulai belok tajam. Gimana ceritanya kalau sang jagoan itu sendiri yang dipanggil ke pengadilan, tiba-tiba panggung sidang jadi saksi pemandangan yang ironis banget. Kronologinya sebenarnya simple banget. Jadi, Gus Yakut mengajukan gugatan pra-peradilan ke KPK. Pengadilan udah netapin sidang pertamanya tanggal 24 Februari. Hasilnya, pihak yang digugat, yaitu KPK, malah nggak nongol. Tanpa kabar, tanpa alasan yang jelas. Zong. Kontrasnya tuh kelihatan jelas banget. Di satu sisi, Gus Yakut datang siap ngikutin proses hukum. Di sisi lain, sebuah kursi kosong. Kursi yang harusnya diisi sama KPK malah melompong. Seolah-olah keberanian mereka yang legendaris itu mendadak nguap entah kemana. Tentu aja, kejadian ini langsung bikin publik bertanya-tanya. Loh, sebentar. Aturan wajib hadir yang selama ini galak banget diteriakkan itu, apa cuma buat rakyat biasa aja ya? Tajamnya ke bawah doang gitu. Tentu aja pengadilan nggak tinggal diam melihat drama ini. Absennya KPK di sidang perdana itu langsung direspon dengan tegas sama sang hakim. Dan inilah ultimatum dari hakim. Cuma satu kalimat pendek, tapi dalam banget artinya. Pesannya jelas, sabar itu ada batasnya. Sidang ini bakal terus jalan, mau ada atau nggak ada aktor utamanya. Kalau kita terjemahin cara bebas omongan hakim tadi, artinya ya. Negara nggak akan nungguin siapapun yang coba-coba main petak umpet sama hukum. Poin yang penting banget untuk dicatat. Jadi, kenapa sih KPK mangkir? Apa beneran lupa jadwal? Atau jangan-jangan ada strategi di baliknya? Nah, banyak nih yang curiga kalau ini tuh taktik klasik, permainan lama yang udah sering dipakai. Taktik ini sering disebut main kucing-kucingan. Tujuannya simple, ulur waktu sidang selama mungkin dengan cara nggak datang. Harapannya apa? Sebelum hakim pra-peradilan ketok palu, kasus utamanya udah keburu dilempar ke pengadilan. Kalau itu kejadian, ya udah, gugatan pra-peradilannya otomatis gugur. Gini nih cara kerjanya, gampang banget. 1, nggak usah datang sidang. 2, ulur terus prosesnya. 3, pas lagi ngulur-ngulur waktu, cepet-cepet limpahin berkas perkara utamanya. Hasil akhirnya, gugatan pra-peradilan jadi nggak relevan lagi, gugur deh. Cerdik, tapi ya ironis. Oke, setelah semua drama absurd ini, kita sampai di pertanyaan terakhir. Jadi, tokoh utama kita ini sebetulnya siapa sih? Jagoan beneran atau cuma jago gertak doang? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dongeng ini? Sikap KPK yang kayak gini tuh, risikonya gede banget. Soalnya, publik bisa aja narik kesimpulan yang nggak enak. Kesimpulan yang bisa ngerusak citra yang udah mereka bangun bertahun-tahun. Dan inilah kesimpulan pedasnya. Apa? Jangan-jangan kegarangan KPK selama ini cuma buat di depan kamera aja? Jago menggertak pas disorot media, tapi mendadak amnesia dan kicep pas giliran mereka yang harus bertanggung jawab di depan hukum. Jadi pertanyaan ini saya lempar balik ke kalian. Apakah kita baru aja nonton seorang jagoan yang lagi apes, lagi kepleset, atau kita justru baru aja ngelihat topengnya kebuka dan dibaliknya ternyata cuma seorang jago gertak? Nah, kalian yang putuskan.